Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita sedang melahirkan yang persalinannya dibantu oleh 3 orang penyihir, di mana secara bersamaan datanglah vampir yang bernama Draka sekaligus ayah dari anak dalam kandungan itu. Namun kedatangannya untuk menemui istri dan anaknya dihalangi oleh para penyihir tersebut yang pada akhirnya anak itu berhasil lahir namun ibunya tidak selamat. Draka yang mengetahui hal itu sangat marah lalu menyerang para penyihir namun berhasil diatasi, dan saat Draka meminta anaknya diserahkan, para penyihir menolaknya dan akan membesarkan si anak sampai nantinya ia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. È sotto la nostra protezione. Finché non sarà in grado lui stesso di fare Il Dampir vive! Kemudian kita akan diperlihatkan dengan sekelompok tentara yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kurjak, atau kita sebut saja Burhan agar lebih mudah menyebutnya, yang ditugaskan mendatangi sebuah kota untuk mengamankannya dari pihak musuh. Namun sesampainya mereka di sana, ditemukan banyak sekali mayat yang membuktikan bahwa jika telah terjadi pembantaian massal di kota tersebut. Tetapi yang anehnya tak satu pun dari mayat itu ditemukan luka tembakan, melainkan luka seperti cakaran hewan buas, dan juga tidak mengeluarkan banyak darah seperti mayat pada umumnya. Che cazzo è successo a questi cadaveri? E dov'è il sangue? Saat Burhan dan anak buahnya masuk ke dalam gereja, mereka kembali menemukan mayat yang ditumpuk begitu saja, dan tak berselang lama muncullah seorang aki-aki warga setempat dengan ketakutan mengatakan jika ini merupakan ulah dari iblis dan menyuruh mereka untuk segera memanggil dan menemukan sosok Dampir yang dipercaya dapat menghentikan kejahatan ini. Mendengar bacotan si Aki, salah satu anak buah Burhan langsung menembaknya karena menganggap si Aki ini sudah tidak waras akibat kebanyakan ngelem. Dovete chiamare un vecchio rincoglionito. Raccogliete tutti i corpi in uno stesso posto. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan 2 orang pemuda bernama Harlan dan juga seorang sahabatnya yang bernama Yuri, yang setiap harinya mereka hidup dan mencari nafkah dengan cara menipu para penduduk di berbagai desa, di mana Yuri bertugas meyakini para penduduk jika Harlan adalah seorang Dampir atau lebih dikenal pemburu vampir yang akan mengusir iblis-iblis jahat dari desa mereka. Il mostro che infestava il cimitero è stato sconfitto. Kembali ke Burhan dan pasukannya yang sedang mencoba menghubungi pusat komando untuk melaporkan situasi yang terjadi saat ini, namun tidak ada jawaban, yang akhirnya Burhan memutuskan untuk mempertahankan posisi dengan bermalam di kota itu sampai mendapatkan arahan selanjutnya. Restiamo qui, teniamo la posizione. Malamnya saat anak buah Burhan sedang berjaga sambil udut, mereka mendengar teriakan seorang wanita meminta tolong, dan saat melihat lebih dekat ternyata wanita itu adalah seorang vampir. Mendengar adanya suara tembakan dari luar yang berasal dari penjaga yang kita lihat sebelumnya, Burhan dan pasukan yang mengira jika mereka diserang oleh musuh bergegas keluar mencari sumber suara tersebut, dan saat mereka berpencar menyisiri area setempat, tiba-tiba ya, beberapa pasukan Burhan diterkam oleh para vampir yang bergerak sangat cepat sehingga mustahil bisa menembaknya, dan tak hanya itu, ternyata peluru mereka pun tidak mampu membunuh para vampir tersebut. Setelah para vampir pergi, salah seorang pasukan Burhan mulai meyakini jika perkataan aki-aki tadi siang saat di gereja ternyata benar. Ia lalu menawarkan diri kepada Burhan untuk mencari keberadaan Dampir yang dimaksud untuk membantu mereka mengalahkan makhluk yang telah membantai sebagian pasukan mereka. Kembali ke Harlan dan Yuri yang lagi-lagi sedang menunjukkan aksi tipuannya kepada para penduduk, kemudian didatangi oleh anak buahnya Burhan dan langsung menangkap mereka lalu membawa mereka untuk menemui Burhan. Sesampainya Harlan di sana, Burhan kemudian menjelaskan kepada Harlan jika semalam sebagian pasukannya telah dibantai oleh vampir. Harlan yang mendengar hal itu menertawai Burhan dan berkata jika vampir itu tidak ada dan selama ini dia hanyalah berpura-pura sebagai Dampir. Burhan yang emosi mendengar hal itu kemudian menghajar Harlan dan menyeretnya keluar menunjukkan seluruh mayat para penduduk dan pasukannya sebagai bukti. Lalu untuk mengetahui Harlan ini Dampir sesungguhnya atau bukan, Burhan dan pasukannya kemudian meninggalkan Harlan sendirian di luar dan hanya memberinya sebuah senjata untuk melawan para vampir sementara mereka bersiap-siap dari dalam.
Setelah menunggu cukup lama, Harlan yang mulai merasa bosan kemudian mencoba masuk ke dalam gereja dan memeriksanya, di mana ia menemukan seorang wanita, si vampir yang kita lihat sebelumnya berpura-pura meminta pertolongan kepada Harlan, dan saat si vampir wanita itu ingin menggigitnya, tiba-tiba si vampir mulai ketakutan lalu mendorong Harlan karena mencium aroma darah Harlan yang berbeda dari manusia pada umumnya. Harlan yang ketakutan langsung berlari keluar dari dalam gereja tetapi kembali dicegat oleh para vampir lain yang menunggu di luar. Harlan lalu menembak para vampir itu tetapi si vampir sama sekali tidak merasakan sakit apalagi melukainya. Si vampir kemudian menyerang Harlan dengan cakarnya tetapi yang anehnya tangan si vampir malah terbakar saat terkena darah Harlan, yang di saat bersamaan vampir wanita kemudian datang memperingati temannya jika Harlan itu bukanlah manusia biasa tetapi tetap saja para vampir lain menyerangnya, yang pada akhirnya Harlan berhasil membunuh vampir tersebut. Beralih ke Burhan dan pasukannya yang ternyata juga diserang oleh vampir lain dan membunuh beberapa anak buahnya. Namun saat Raja Vampir bernama Gorka melihat dari mata si vampir wanita dan mengetahui jika Harlan adalah seorang dampir, ia menyuruh seluruh anak buahnya kembali kecuali si vampir wanita. Un dampir. E qui, figli miei, non potete sconfiggerlo. Keesokan harinya Burhan dan pasukannya menemukan Harlan yang ternyata masih hidup dan juga tengkorak salah satu vampir yang berhasil Harlan bunuh semalam terbakar, karena seperti yang kita tahu jika sinar matahari dapat membuat mereka terbakar. Harlan kemudian memberitahu kepada Burhan jika ada satu vampir wanita yang tersisa bersembunyi dalam gereja. Mereka semua lalu masuk ke dalam gereja itu untuk mencari si vampir wanita, namun baru saja mendengar aungan si vampir, para pasukan Burhan langsung ketakutan tetapi Burhan melarang mereka semua untuk tidak lari dan jangan jadi pengecut, yang akhirnya membuat pasukan Burhan terpaksa berkhianat kepadanya untuk bisa pergi meninggalkan kota ini, karena sedari awal mereka sudah menyadari jika melawan para vampir hanya akan membuat mereka mati sia-sia. Ma non si parlava di combattere dei fottuti vampiri quando... Lasciamo qui Kuriak con quella cosa. Yuri kemudian mengajak Harlan untuk ikut para pasukan meninggalkan kota, tetapi Harlan menolak dan ingin mencari tahu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya dan bagaimana bisa ia membunuh vampir dengan begitu mudah. Yang akhirnya para pasukan membawa Yuri lalu meninggalkan Burhan dan Harlan dengan cara mengurung mereka berdua di dalam gereja. Porta! Si vampir wanita yang diketahui ternyata bernama Tesla keluar lalu mengatakan kepada mereka jika sebenarnya Gorka si Raja Vampirlah yang menyuruh para vampir lain membantai pasukan Burhan dan seluruh penduduk. Tesla juga menjelaskan jika Harlan adalah hasil perkawinan silang antara vampir dan penyihir yang melahirkan seorang yang memiliki kekuatan spesial yang dapat menghentikan Gorka yang disebut dampir. Harlan yang awalnya tidak yakin dengan hal itu tetapi ia tidak bisa mengelak atas semua kejadian yang telah terjadi pada dirinya, dan darahnya jelas membuktikan bahwa jika ia benar-benar adalah seorang dampir. Venerare quelli come te. Che cosa vuol dire come me? Il maestro della notte si accoppia con una donna non vampiro. Kembali kepada pasukan Burhan yang saat perjalanan meninggalkan kota, salah satu dari mereka mengalami muntah darah yang membuat perjalanan terpaksa terhenti dan tiba-tiba ya, muncullah Gorka si Raja Vampir dari balik kabut dan langsung menyerang mereka. Kembali ke Harlan yang mendapati penglihatan jika para pasukan Burhan dan sahabatnya Yuri telah dibantai oleh Gorka. Harlan kemudian meminta kepada Tesla untuk membawa mereka berdua kepada Gorka membalaskan denda kematian sahabatnya, yang hal itu disetujui oleh Tesla karena jika si Gorka mati, otomatis dirinya akan bebas. Puoi portarmi da lui. Posso aiutarti a trovarlo. Sebelum masuk ke dalam sarangnya vampir menghadapi Gorka dan antek-anteknya, Harlan berinisiatif melumuri dengan darah seluruh peluru dari senjata yang mereka pakai agar bisa membunuh vampir, karena seperti yang kita tahu, jika darah Harlan ini mampu melukai dan membuat para vampir terbakar. Credi che funzionerà? Potrebbe. Singkat cerita, saat menuju markas Gorka si Raja Vampir dipandu oleh Tesla yang ternyata malah membawa Harlan dan Burhan ke dalam jebakan yang telah dipersiapkan Gorka untuk membunuh mereka berdua, di mana hal ini terpaksa dilakukan Tesla mengingat Gorka yang sangat kuat dan ragu jika mereka berhasil mengalahkannya, dan tiba-tiba ya, muncullah pasukan Burhan yang ternyata telah dirubah oleh Gorka menjadi vampir dan langsung menembak mereka. Burhan dan Harlan yang tak tinggal diam lalu membalas tembakan dan berhasil membunuh satu persatu para vampir berkat peluru yang telah dilumuri dengan darah Harlan.
Setelah mengalahkan semua vampir, Tesla yang dikendalikan oleh Gorka langsung muncul mengarahkan senjata ke arah Harlan yang sebenarnya Tesla tak ingin membunuh Harlan, namun karena tak punya kuasa atas dirinya akibat dipengaruhi oleh Gorka, Tesla pun dengan sangat terpaksa menembaknya. Beruntung tembakan tersebut tidak fatal sehingga Harlan masih hidup dan langsung diobati oleh Burhan. Sementara Tesla yang melarikan diri menyesal atas apa yang telah dilakukan, namun apa daya karena itu bukanlah keinginannya. Dan secara bersamaan Tesla yang tak sengaja melihat anak buah Gorka ingin memangsa seorang wanita, ia lalu datang dan menolong dengan cara membunuh kedua vampir itu, namun aksinya diketahui oleh Gorka yang tiba-tiba saja muncul. Karena tak punya pilihan lain dirinya yang tertangkap basah telah berkhianat, Tesla langsung menyerang Gorka, namun karena bukan tandingannya, Gorka berhasil melumpuhkan Tesla dengan sangat mudah. Non vedi l'ironia della cosa? Keesokan harinya Harlan yang sudah sembuh dengan begitu cepat karena seperti yang kita tahu jika Harlan ini merupakan keturunan vampir sehingga setiap luka yang ada pada dirinya dapat sembuh dengan sangat mudah. Vado in giro con un supereroe, eh? Mereka kemudian berhasil menemukan markas Gorka dan langsung masuk lalu berpencar untuk menemukan Gorka. Namun tiba-tiba saja ruangan itu membuat Harlan merasa aneh dan berhalusinasi melihat anaknya yang padahal sudah lama tiada, lalu akhirnya ia pun pingsan. Saat mulai sadar, Burhan melihat Tesla yang ternyata masih hidup ditawan bersamanya oleh mantan pasukannya sendiri yang kini telah menjadi anak buahnya Gorka sedang menyiksa Tesla dengan cara membakarnya. Namun saat anak buah Gorka ingin membunuh Burhan dengan cakarnya, Burhan langsung memanfaatkan momen itu sehingga memutuskan rantai yang mengikat mereka berdua yang membuat mereka terlepas. Tesla kemudian langsung mengikat leher vampir itu dengan potongan rantai dan menggantungnya, lalu Burhan dengan sigap langsung membakar si vampir hingga ia tewas. Sementara Harlan sendiri, ia berhasil menemukan Gorka yang ternyata Gorka sudah siap menunggu kedatangannya. Tanpa basa-basi Harlan langsung menembak Gorka, namun Gorka dapat menghindar dengan begitu cepat karena seperti yang kita tahu jika ia adalah seorang raja vampir penguasa kegelapan, tentu saja tidak mudah membunuh dirinya hanya dengan senjata murahan. Terungkap fakta jika ayah Harlan yang merupakan raja vampir sebelumnya yang kita lihat di awal bernama Draka ternyata telah dibunuh oleh Gorka untuk mendapatkan tahtanya, dan sekarang tiba waktunya giliran Harlan lah yang akan dihabisi oleh Gorka agar tak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk menjadi satu-satunya raja vampir terkuat penguasa kegelapan. Tak langsung membunuh Harlan, Gorka kemudian mengeluarkan seorang anak buahnya untuk menyerang Harlan yang ternyata itu adalah Yuri, sahabat Harlan yang telah menjadi vampir. Yuri yang dikendalikan oleh Gorka langsung menyerang Harlan dan berhasil melukai Harlan, tetapi seperti yang kita tahu jika darah Harlan dapat membunuh vampir jika mengenai mereka, sehingga bukannya malah membunuh Harlan, melainkan Yuri sendiri yang harus koit. Harlan sangat marah melihat sahabatnya tewas langsung menyerang Gorka, namun lagi-lagi berhasil diatasi oleh Gorka dengan mudah hingga membuat Harlan tak sadarkan diri, dan secara bersamaan juga muncul Burhan dan Tesla yang ingin menolong Harlan, namun kedatangan mereka sama sekali tidak membantu apapun karena Gorka langsung membuat mereka berdua tidak bisa bergerak sama sekali dengan kekuatannya. Kembali ke Harlan yang tak sadarkan diri memasuki alam bawah sadarnya yang di sana terdapat 3 orang penyihir yang kita lihat di awal dan juga ayahnya yaitu Draka, di mana penyihir itu menyuruh Harlan memilih untuk ikut mereka atau ayahnya, yang akhirnya Harlan memutuskan pilihannya yaitu dengan memilih si ayah. Harlan kemudian sadar dan bangkit kembali, namun kali ini ia menjadi Harlan yang berbeda dari sebelumnya karena sudah mendapatkan kekuatan dari ayahnya. Gorka yang mulai ketar-ketir kemudian langsung menyerang Harlan, tetapi tak semudah seperti sebelumnya sehingga ia terpaksa mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan cara berubah wujud mengganti skin dirinya yang tampak seperti salah satu personil band metal yaitu Slipknot. Harlan sangat percaya diri karena telah memiliki kekuatan langsung menyerang Gorka dengan tinju terbangnya yang saat pertarungan berlangsung akhirnya dimenangkan oleh Harlan dan berhasil membunuh Gorka. Setelah semuanya berakhir, tiba-tiba sebuah pintu yang ada di tempat itu terbuka yang saat mereka masuk, Harlan menemukan sebuah singgasana yang ternyata itu adalah milik ayahnya dan juga menemukan sebuah buku yang menjelaskan jika terdapat banyak sekali vampir jahat di luar sana yang masih hidup berkeliaran sampai saat ini. Ce ne sono molti altri come lui. A quanto pare sarà una lunga guerra.
tamat ending yang cukup mendampirkan. Melihat dari ending film ini kemungkinan akan ada kelanjutannya karena di sini tidak begitu jelas diberitahu siapa sosok Harlan yang sebenarnya, apa manusia ataukah penyihir, dan juga di sini kurang dijelaskan siapa ketiga penyihir yang membantu ibunya melahirkan dan ada hubungan apa ketiga penyihir itu dengan ibunya. Tapi entahlah, mungkin saja akan diperjelaskan di film selanjutnya. Jadi pada intinya pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah bercocok tanam dengan seorang vampir. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaklumi dan see you next time and stay classic. Kiu kiu cukur kuk.